prinsip-prinsip ahlu sunnah secara umum. Jadi kalau salah siapapun orangnya, ya dijauhi kesalahannya. Kita tidak akan mengambil kesalahan kalau itu sebuah kesalahan. Cuma bukan berarti dengan kita tidak mengambil dan menolak kesalahannya, bukan berarti kita harus rendahkan dia, kita harus tolak semua pendapatnya dia. Ini terkadang dipahami salah oleh penuntut ilmu, padahal nggak ada hubungannya. Salah, ya namanya manusia tetap salah, bukan berarti mengagungkan seseorang harus mengambil semua kesalahannya, dan bukan berarti mengagungkan seseorang harus mengambil semua ucapan dia. Tidak, yang benar akan diambil, yang salah akan ditolak. Akan tetapi bukan berarti mengambilnya bentuknya ala sabilul ghulu, dan bukan berarti menolaknya harus mencaci maki dan merendahkan martabatnya. Itu poin penting yang harus diperhatikan. Maka berhati-hatilah minal kalami, dari mengomentari, fi ulama'i ahli sunnati wal jamaah, mengomentari terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Ana sampaikan ke antum, ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki dua itlaqat. Itlaq yang pertama muqabilus syiah, lawannya syiah. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, semua ahlu sunnah. Ini itlaq yang umum, itlaq yang umum. Yang kedua ada yang namanya itlaq yang khusus. Ahlus sunnah wal jamaah adalah lawannya ahlul bidah, lawannya ahlul bidah. Ini adalah khusus, orang-orang yang khusus, berarti keluar dari ahlus sunnah wal jamaah bi'tibar itlaq yang khusus adalah orang-orang yang tidak bermanhaj salaf, masuk Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang semisalnya. Jadi Anda jangan heran kalau ada orang yang bilang nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Kita jawab iya, tapi bi'tibar makna umum, karena ahlus sunnah wal jamaah itu lawannya syiah. Makanya saya baru terengah dengan beberapa makalah yang disebutkan oleh orang-orang yang menyebutkan itu ketua kami menghabisin Syiah dan Rafidhah, berarti kami ahlus sunnah, kan gitu, karena kami juga membantah orang-orang Rafidhah. Maka ketika saya pahami kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan memahami dua itlaqat tadi, iya Anda ahlus sunnah, tapi bi'tibar pengitlakan yang umum, karena pengitlakan yang umum itu ahlus sunnah lawannya Rafidhah. Jadi nggak ada istilahnya Rafidhah itu dari ujung ke ujung itu ahlus sunnah, itu nggak ada, baik dari itlaq yang am mau apalagi itlaq yang khusus. Nah, itlaq yang khusus inilah yang dimaksudkan di sini. Hati-hati mentahdir, mengomentari, merendahkan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah bi'tibar
makna khusus, yaitu ahlu sunnah wal jamaah lawannya ahlul bidah wal ahwa. Ahlul bidah wal ahwa. Dikatakan ahlu sunnah, kenapa dikatakan ahlu? Yang namanya ahlu itu apa? Ahlu sunnah. Dikatakan ahlu sunnah apa coba? Karena mereka memiliki i'tina, perhatian khusus dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, riwayatan wa diroyatan. Mereka itu punya perhatian khusus di dalam masalah mempelajari ilmu sunnah, baik secara riwayah maupun secara diroyah, itu di ilmu hadis. Kemudian ahlu sunnah juga dinamakan mereka ahlu sunnah karena mereka perhatian dengan maja'a bihin nabiyyu, dengan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, baik masalah keyakinan, baik masalah amalan, baik masalah semuanya. Maja'a bihin nabiyyu, apa-apa yang datang dari Nabi itu mereka perhatian sekali, berusaha mengamalkan apa-apa yang datang dari Nabi dalam semua aspek kehidupan. Akidatan, berakidah, manhajan, secara manhaj, bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang salah, yang zalim, itu bagaimana? Itu kita harus ngikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, ngikuti bimbingannya Nabi dan apa yang ada pada sahabat Nabi dan para tabi'in tabi'un. Itu maknanya ahlus sunnah wal jamaah. Anda kalau melihat definisi ini, kira-kira kita itu ahlus sunnah enggak? Ya berharap aja kan, karena ahlus sunnah juga bertingkat-tingkat. Kalau kita bisa komitmen mengamalkan semua apa yang datang dari Nabi, baik sulukan, akhlak, akidatan, wa manhajan, semua Anda bisa, berarti Anda ahlus sunnah nomor wahid sejati. Sejati nomor wahid. Tapi kalau kita nggak bisa mengamalkan seluruhnya di dalam perhatian sunnah-sunnah Nabi, ya berharaplah kan, walaupun ahlus sunnah, walaupun nomor berapa lah kan, moga-moga masih terkategorikan ahlus sunnah ya kan. Kita pengen ahlus sunnah nomor wahid, siapa yang bisa? Pertanyaannya gampang-gampangan, Nabi lu puasa sholat malam terus, Nabi lu puasa Senin Kemis terus, akhlaknya Nabi gini-gini, kita nggak bisa mencocoki semua, itu nggak bisa. Paling nggak ahlus sunnah ya Pak, walaupun nomor 3 lah, KW 3, alhamdulillah masih mending, tapi tetap berupaya menjadi nomor 1. Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan wal jamaah ya kawan? Jamaah itu adalah dia selalu bersatu, dia selalu mengajak bersatu. Ahlus sunnah wal jamaah itu enggak mengenal selalu memecah belah, dia selalu bersatu, menyatukan umat. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Cuma menyatukan umat di atas Quran wa sunnah, di atas Quran wa sunnah, mengajak manusia supaya mereka berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah. Itu adalah persatuan. Bahwa mengajak manusia supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya menyatukan umat. Itu namanya menyatukan umat. Jadi salah paham orang yang mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu dikategorikan memecah belah. Itu salah. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah sudah baik. Antum baca tafsirnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ay bumi ini setelah sudah bagus di atas sunnah, di atas tauhid, itu namanya persatuan, itu namanya sudah kebaikan.
Ketika Anda menyekutukan Allah dan bermaksiat kepadanya, itulah yang dinamakan merusak apa-apa yang ada di muka bumi. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, itu yang masuk dalam ayat tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahya. Adapun orang-orang yang mengajak tauhid, mengajak kebaikan, mengajak ketaatan, justru itu adalah mengembalikan asal, justru itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakai mafhum wala tufsidu fil ardi ba'da islahya. Mafhumuhu mengembalikan umat seperti sedia kala, Jadi salah banget kalau ahlus sunnah ya wal jamaah yang mengajak kepada sunnah, mengajak mentauhidkan Allah, itu dikategorikan apa? Tafrikul ummah, memecah belah umat, memecah belah NKRI. Salah banget. Justru itu menyatukan umat di atas Quran wa sunnah, dan bagian daripada menyatukan Quran wa sunnah adalah taat kepada pemimpin, mengajak umat supaya taat kepada pemimpin, tidak demo dan yang lain-lainnya. Jadi jangan dibalik-baliklah fakta-fakta itulah. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah yang membalik-balik fakta. Jadi kesimpulannya ya kawan, yang dimaksudkan Syekh, hati-hatilah kalian semuanya untuk membicarakan, mengomentari, menjatuhkan terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah bimakna khas, fahuwa lawannya ahlul bid'ah. Lawannya apa? Ahlul bid'ah.